Setelah kepergian Paus Fransiskus dan pemakaman dilaksanakan pada tanggal 26 April 2025, kita semua bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan beliau. Gereja Katolik Roma memiliki aturan bahwa pemilihan paus baru, yang dikenal sebagai konklav, harus dilakukan maksimal 20 hari setelah kematian paus. Dalam proses ini, para kardinal dari seluruh dunia akan memilih sosok yang paling layak memimpin gereja. Namun, pernahkah Anda berpikir tentang syarat-syarat untuk menjadi paus? Apakah syarat-syarat tersebut rumit? Mari kita simak penjelasannya. Ketentuan mengenai siapa yang bisa menjadi paus dapat ditemukan dalam Kitab Hukum Kanonik. Kitab ini mengatur pedoman hidup umat Katolik dalam mencapai kesejahteraan bersama. Menurut hukum kanonik, Paus Roma memperoleh kekuasaan penuh dan tertinggi dalam gereja setelah melalui pemilihan yang sah dan ditahbiskan sebagai uskup. Oleh karena itu, calon paus harus memiliki karakter sebagai pemimpin keagamaan gereja Katolik. Jika belum menjadi uskup, mereka harus segera ditahbiskan sebelum masa jabatan kepausan dimulai. Hukum kanonik juga menyatakan bahwa hanya seorang laki-laki yang telah dibaptis yang dapat dinobatkan sebagai paus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada dua syarat utama untuk menjadi paus. Harus seorang laki-laki dan umat Katolik yang telah dibaptis. Tak ada ketentuan resmi mengenai batas usia atau asal negara seorang paus terpilih. Meskipun demikian, dari 266 paus yang pernah memimpin umat Katolik, sebagian besar berasal dari Italia. Dalam sejarah, terdapat beberapa paus yang berasal dari luar Italia, seperti Paus Gregorius V yang merupakan paus Jerman pertama, Paus Sylvester I dari Prancis, dan Paus Adrian IV, satu-satunya paus dari Inggris. Sementara itu, Paus Fransiskus, paus ke-266, adalah paus pertama dan satu-satunya dari Amerika Latin, tepatnya Argentina. Uniknya, Paus Clement X memegang rekor sebagai paus tertua yang memulai masa kepausan di usia 79 tahun. Proses pemilihan paus, dari usia muda hingga tua menarik untuk dicatat bahwa paus termuda dalam sejarah adalah Paus Yohanes XII, yang memulai kepausannya pada usia yang sangat belia, yakni 18 tahun. Jabatan kepausan biasanya diemban oleh Bapa Suci hingga akhir hayatnya. Namun, Paus XVI menjadi paus pertama dalam 600 tahun terakhir yang memilih untuk pensiun pada tahun 2013. Di sisi lain, Paus Leo XIII mencatatkan diri sebagai paus tertua dalam sejarah, meninggal di usia 93 tahun. Meskipun tidak ada batasan usia resmi, rata-rata usia seorang paus saat dipilih adalah 65 tahun, dan mereka umumnya menjalani masa kepausan sekitar 7 tahun. Persyaratan untuk menjadi paus terlihat sederhana. Tetapi sejak tahun 1379, seorang paus harus dipilih melalui konklav. Istilah konklav berasal dari bahasa Latin conclave, yang berarti dengan kunci. Ini adalah pertemuan tertutup para kardinal elektor untuk memilih paus baru di Kapel Sistina. Nama konklav mulai digunakan pada abad ke-13 untuk menggambarkan proses penguncian para kardinal hingga pemilihan selesai. Proses ini harus berlangsung maksimal 20 hari setelah meninggalnya paus. Sebanyak 135 kardinal berusia di bawah 80 tahun dari seluruh dunia dapat berpartisipasi dalam konklav, termasuk Kardinal Ignatius Hario dari Indonesia. Mengingat betapa besar tanggung jawab yang diemban seorang paus, para kardinal tentunya tidak sembarangan dalam menjatuhkan pilihan. Kardinal adalah pejabat senior dalam gereja Katolik yang ditunjuk langsung oleh paus. Beberapa di antaranya berkedudukan di Vatikan, sementara yang lainnya tersebar di seluruh dunia untuk menjalankan tugas keuskupan. Saat tiba waktunya untuk memilih paus baru, kardinal yang berusia di bawah 80 tahun akan berkumpul di Roma. Pada hari pertama konklav, mereka akan mengikuti misa di Basilika Santo Petrus. Sore harinya, mereka berkumpul di Kapel Paulus di Istana Apostolik untuk memohon bantuan Roh Kudus dalam membuat pilihan yang tepat. Setelah itu, mereka akan menuju Kapel Sistina, tempat pemilihan berlangsung. Kapel Sistina juga akan diperiksa untuk memastikan tidak ada alat perekam yang dapat membocorkan hasil pemilihan. Setelah semua siap, para kardinal elektor mengucapkan sumpah untuk menjalankan tugas dengan setia jika terpilih menjadi paus. Di dalam kapel, kertas suara akan dibagikan kepada setiap kardinal untuk mencantumkan nama kandidat pilihan mereka. Namun, mereka tidak diperkenankan untuk menulis nama mereka sendiri. Proses pemilihan ini sangat sakral dan penuh dengan pertimbangan.
mencerminkan betapa pentingnya ketelitian dalam memilih pemimpin gereja yang baru. Proses pemilihan paus, dari suara hingga penobatan. Setelah selesai memberikan suara, para kardinal akan berbaris berdasarkan urutan senioritas menuju altar untuk memasukkan kertas suara mereka ke dalam sebuah cawan besar. Seorang kardinal dapat dinyatakan sebagai paus jika mendapatkan 2/3 suara. Proses pemungutan suara dapat dilakukan sebanyak 4 kali dalam sehari, 2 putaran di pagi hari dan 2 putaran di sore hari. Pemilihan akan terus berlangsung hingga seorang paus terpilih. Karena sifatnya yang sangat rahasia, masyarakat hanya dapat mengetahui jalannya pemilihan melalui cerobong asap di Kapel Sistina. Jika paus baru belum terpilih, cerobong asap akan mengeluarkan asap hitam yang dihasilkan dari pembakaran kertas suara para kardinal yang dicampur dengan bahan kimia khusus. Sebaliknya, jika pemungutan suara berhasil mendapatkan kandidat terpilih, asap putih akan membumbung ke udara, seolah mengumumkan kabar gembira. Selama proses pemilihan paus baru, satu-satunya cara komunikasi yang diizinkan adalah melalui asap. Sekitar 30 hingga 60 menit setelah asap putih muncul, paus yang baru akan keluar dari balkon untuk menyapa umat dan memanjatkan doa. Upacara penobatannya akan digelar beberapa hari setelah pemilihan di Basilika Santo Petrus. Seperti yang telah kita bahas, syarat untuk menjadi paus memang terlihat sederhana. Hanya seorang laki-laki yang telah dibaptis. Namun, menjadi pemimpin bagi 1,2 miliar umat bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, paus dipilih melalui konklav yang dihadiri oleh para kardinal dari seluruh dunia. Untuk mendapatkan perkembangan informasi terkini menjelang konklav, saksikan selalu kanal YouTube Transisi.